Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi fin jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam rangka bertolabul ilmi, yang mana berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan adalah kewajiban bagi kita sesama umat Islam. InsyaAllah dalam pertemuan dan waktu yang kita muliakan ini, saya akan berbagi tentang wawasan mengenai hakikat tausiah. Kenapa kita memberikan perhatian kepada judul hakikat tausiah? Ini adalah menyangkut sebuah kebenaran, sebuah unsur yang akan menyelamatkan umat, tingkatan-tingkatan sebuah kekuatan, sejauh mana hasil tausiah itu membuat keselamatan kepada umat, baik keselamatan yang bersifat hakikat meskipun keselamatan yang bersifat syariat. Untuk itu kita perlu kembali mengingat kenapa gunanya kita belajar memperdalam ilmu pengetahuan di jalan Allah adalah dengan tujuan ummatin wa ummatin. Bagaimana kita bisa menyelamatkan kodrat umat menjadi kehambaan bagi Allah, sehingga mabrur akan ibadah, mustajab akan ilmu, barokah akan doanya, berhidayah ibadahnya. Jadi ditentukan tausiah ini kepada orang-orang yang menyampaikan, para teman-teman, kepada sang ulama, kepada para ustadz dan ustazah. Kita harus melihat potensi tausiah ini. Kalau kita lihat dari hijaiyahnya, tausiah ini terbuat dari beberapa huruf tauhid
yang bersifat qa itu ibadah hakikatnya, shin itu bersifat nas kemanusiaan, sementara hu au itu adalah bersifat ketuhanan, dan yah ini yang datang dari qalbi, zat yang mendatangkan dari qalbi. Artinya apa? Tabaraka Allah. Kalau kodrat yang menyampaikan ini tidak sesuai dengan tabaraka Allah tadi, menyampaikan amanah Allah, siapa yang menyampaikan amanah Allah? Kodrat bertausiah ini siapa? Secara hakikat kita harus bisa menghadirkan kodrat yang disebut syiar tadi. Perbuatan yang dilakukan oleh umat syiar itu harus melihat kodrat-kodrat yang menyampaikan dengan apa yang disampaikan. Jangan-jangan ini hanya pengalaman, sehingga barokahnya kepada yang mendengarkan adalah sebuah cerita. Mana berkah? Dari mana asal datangnya berkah? Dari sebuah tausiah. Datangnya berkah dari sebuah tausiah yang menyampaikan dengan yang disampaikan ini satu kodrat. Apa yang dimaksud satu kodrat? Mimbarnya, imamnya, doa atau wujud yang menyampaikan ini harus satu nyawa. Kalau ada kodrat batil yang berdiri sebagai yang menyampaikan, ini tidak akan membawa keberkahan kepada yang mendengar tausiah tadi. Namanya saja tausiah, ya. Tidak bisa diartikan saja menurut amaliyah, tapi coba lihat ke dalam hakikatnya. Apakah yang berbicara ini sebuah orang manusia? Atau yang dibicarakan ini adalah suatu riwayat? Ini harus diperjelas sejelas-jelasnya. Kalau tidak berkalam Allah dalam qalbimu, digerakkan oleh jantungmu kalam dan disuarakan oleh mulut, jangan-jangan ini adalah pengalaman yang dibagi-bagi, tetapi kalamnya tidak membawa hayatullah atau tidak kalimatul haq. Kalimat itu tidak maujud dalam diri seseorang, tapi dia mampu menceritakan, tapi dia tidak mampu membawa. Dia mampu menasihati, tapi dia tidak mampu merubah. Ini namanya syair, belum dikodratkan syiar. Kalau yang dikatakan syiar itu adalah seorang keakuan Allah pada dirinya disebutna, setelah keakuan Allah ini mewujud pada dirinya, maka nahunya sudah bisa dia berkalam atas nama Allah sebagai walinya Allah dalam menyampaikan. Kita lihat tataan penyampaiannya. Apakah ini sebuah cerita yang disampaikan tetapi tidak menuju hakikat diri yang mendengar? Maka ini tidak akan membawa sebuah perubahan. Yang dikatakan syiar itu apa? Bermimbar Muhammad kepada Adam, berkalam Allah dalam batin atau dalam nyawa. Inilah yang mengatakan wahyu. Ini yang disebut wahyu. Tapi kalau yang berkalam ini adalah seseorang dan yang dikalamkan adalah sebuah pengalaman, ini bukan syiar tetapi syair, yaitu sebuah karangan.
Tapi kalau itu syiar, kita contohkan, kita syiar di surat Toha ayat 14. Innani anallah. Nah, di sini kita mengkaji mana yang dikatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Bagaimana pembahasan tentang wujudnya Allah pada diri manusia. Artinya berwaris Allah dalam batin wujudnya nyawa bagi manusia. Sehingga yang mendengar tausiah tadi menghilangkan keakuannya, mendapatkan keakuan Allah pada dirinya, tingkat kesadarannya pun berubah, tingkat daripada percaya diri dia berubah, dan nilainya mendapatkan kenaikan derajat pada rohaninya. Rohaninya langsung bergejolak dan rohaninya mendapatkan marwahnya Allah. Tapi yang dibahas keluar dari tubuh kita, keluar dari diri kita, ini namanya syair, sebuah pengalaman dan sebuah cerita. Memang syiar itu cerita, tetapi jangan sekali-kali keluar dari kodrat diri manusia yang disebut dengan sifat bagi Allah. Kalau keluar dari kodrat ini, maka manusia beribadah kemana? Bagaimana beribadah ke sebuah cerita, tapi dia tidak punya pandangan tempat dia beribadah. Ini keselamatan, ini Islam. Kita tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah keselamatan. Islam memang ada 3 kodrat. Nah, kodrat pertama yauma wulitu, bagaimana menyelamatkan kehidupan manusia. Yang kedua yauma mumitu, bagaimana menyelamatkan kematian manusia. Yang ketiga yauma absawaya, bagaimana menyelamatkan manusia itu bertemu dengan Allah. Artinya apa? Kita kembali menghimpun manusia itu dari sahadah-sahadat menjadi ahadah. Bagaimana sahadat menyatukan manusia itu kembali kepada Allah. Sahadah secara langsung. Apa yang dimaksud secara langsung? Tidak perlu pakai andai-andai, tidak perlu pakai andai dan umpama, tapi sampaikan kodrat Allah itu dengan nyata. Ini dengan dinamakan dengan tausiah. Muatannya adalah zatnya Allah, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia yang akan disatukan di dalam sifat wujud, batin, sir dan kodrat. Ini yang harus kita rekrut kembali menjadi satu dari keterpisahan akal dan nafsu selama dalam hidup manusia tersebut. Berpisah batin, berpisah wujud, berpisah sir, berpisah kodrat. Artinya apa? Ya, Nabi enggak samalah sama saya. Tuhan, ya Tuhan beda sama saya. Malaikat menjauh beda sama saya. Semua dibantah oleh batinnya. Tapi kalau cerita yang dia tidak tahu asal usulnya, yang tidak ada hubungan dengan dirinya, itu dia terima. Kenapa? Karena memang gak pernah dia dengar. Tapi begitu kita datang 3 kali, itu saja cerita, maka mereka menganggap ibarat Isra Mi'raj, ya Rasulullah ini seperti apa? Dianggap sebagai pahlawan saja, cerita-cerita pahlawan. Kenapa? Makna Isra tidak sampai ke diri dia, mana Mi'raj tidak sampai ke batin dia. Dikarenakan apa? Dikarenakan tausiahnya tidak memiliki 2 perkara. Pertama, berhak yang menyampaikan. Yang kedua, berhak yang mendengarkan. Kalau hak yang disampaikan, dua-duanya akan berhak. Tapi kalau tidak yang al-haq itu disampaikan, dua-duanya tidak berhak. Ibarat kita mengalami kesalahan, yang mendengar dengan yang menyampaikan sama-sama salah. Inilah yang membuat keberkahan itu tidak ada.
Contoh umpamanya, kita menjadikan sebuah amaliyah yang gampang dicerna, itu saja sampai masuk ke makom-makom ma'rifat, padahal itu makomnya amaliyah. Jadi tidak mungkin makom amaliyah masuk ke dalam makom ibadah, dan itu harus diterangkan cara pemisahannya. Contoh pemisahan amaliyahnya, wujudkan kodrat mimbar pada Adam, wujudkan kodrat kaji kepada Muhammad, wujudkan kodrat marwah Allah, wujudkan marwah Allah pada nyawa. Insya Allah yang mendengarkan pun mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu. Tapi kalau sudah masuk kajian hakikat Allah kepada undang-undang pribadi kita yang menyampaikan, ini akan merusak kepada umat. Pemahaman dalam Islam sudah miliaran pemahaman, satu titik pun di Al-Quran dia tidak tahu. Jangankan titik yang ditulis, titik awal jadi saja itu mungkin sudah dia tidak tahu. Bagaimana dia bertuhan kepada Allah kalau awal jadi dirinya saja tidak menjadi pokok pembahasan? Apalagi kajian ma'rifat sebanyaknya, ibu-ibu dikumpulkan untuk ma'rifat. Bagaimana bisa ditetapkan seperti itu kalau kajian ma'rifat sudah masuk tapi kajian kodrat tidak dijadikan? Ini akan membuat rancu pemahaman. Inilah tausiah. Jadi kalau kita sudah bisa mengerti bagaimana kita menjalankan hakikat tausiah tadi, apa yang wajib diketahui, karena semuanya sudah diatur dalam makom tauhid. Semuanya sudah ditata di dalam makom tauhid. Syahadat awal Islam, berarti di syahadat ini kita harus memenuhi rukun-rukun hakikat Islam, hakikat-hakikat diri. Contoh, sholat itu mendirikan syahadat. Nah, bagaimana, apa yang dimaksud mendirikan syahadat? Syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Di dalam solat namanya ihram. Ihram ini tidak ada lagi perbedaan. Satu kodrat. Dikaji ke dalamnya ada ada diri rahasia. Diri kodratnya yang dilakukan oleh Allah dengan menciptakan diri yang akan dizahirkan menyembah kepadanya. Ini tidak dituntaskan. Yang dituntaskan rukun zahir bernama rakaat yang ditertibkan. Tetapi yang menggerakkan rakaat ini tidak pernah dibahas. Ini tidak pernah dijadikan. Akhirnya apa? Dengan kesadaran amaliyah, jamaah itu hanya melakukan berdiri, ruku, sujud, baca ayat, pulang. Tapi sadar enggak dia? Dia dikendalikan oleh kalimat Allahu Akbar. Siapa yang dikendalikan? Siapa yang menggerakkan fiilnya dalam solat? Jangan-jangan dia hanya merasa bergerak sendiri. Ini sudah membatalkan hukum ibadah. Maka dia harus belajar mana rakaat yang dibawa oleh rukun, mana af'al yang bergerak, yang digerakkan dengan fiilnya Allah. Tidak mungkin ada yang bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Ini dinamakan pemahaman yang harus diselesaikan di dalam makom tausiah. Allah, kalau memang tujuan kita menyelamatkan umat di dalam makom tausiah,
Allah pasti bekali kita dengan ilmu pengetahuan. Allah bekali kita dengan kodrat. Tapi kalau tidak tujuan kita kepada umat, tujuan kita tidak menyelamatkan umat, maka Allah tidak bekali kita dengan kodrat. Allah tidak bekali dengan wahyunya, dengan ilhamnya, dengan laduninya, dengan irhasnya, dengan khodamnya. Allah tidak bantu kita. Tapi kalau kepentingan umat, apalagi yang bertausiah ini sudah mewakili Allah dalam ilmu nahunya, keakuan Allah dia pakai untuk mendapatkan kebenaran Allah. Saya sampaikan karena Allah, tapi karena dia memiliki pengalaman yang banyak, tapi tidak satu pun pengalaman itu pabrik tajrid di diri dia. Dia tidak pernah mengalami dengan pengalaman yang disampaikan. Dia tidak pernah merasakan pengalaman yang dia sampaikan, apalagi tauhid. Dia tidak pernah berhubungan dengan pengalaman itu. Maka ini adalah pengasuh waktu, pengganti atau pengisi waktu kosong dengan nilai kosong. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau hakikat tausiah ini adalah suatu syiar yang harus dinyatakan dan dikodratkan dengan senyata-nyatanya pada diri manusia tentang kodrat Allah kepada wujudnya sendiri. Bagaimana kita bisa mengalafa, menghimpun kodrat diri manusia menjadi kodrat dan sifat Allah, menjadi kodrat dan sifat Allah yang tidak bersekutu dengan Allah dikala dia solat. Cuma kalau kita sudah mempedomani hakikat dengan amalia, berdasarkan amalia, ini tidak akan pernah kita temui. Contohnya apa? Kita ingin menghadap Allah, apakah di dalam berdiri, berruku, sujud Allah ketemu? Itu yang dimaksud menghadap Allah. Apakah kita datang dari jauh langsung menghadap Allah? Ini yang dikatakan rukun hakikat. Ini yang ditausiahkan. Dari mana berpacu dan bergabungnya syahadat-syahadah ahad tadi? Di mana menyatu dan menjadi satunya keputusan solat itu, sehingga yang solat itu adalah fardu ain, adalah sebuah alam penyaksian. Ini yang wajib kita sampaikan, ini yang wajib ditausiahkan. Kadang-kadang sudah tidak ada bedanya tausiah, khutbah, satapan rohani, ceramah-ceramah, makom-makom kajinya sudah tidak teratur. Kenapa? Karena bekerja baru berilmu. Harusnya apa? Berilmu dulu baru kita bekerja. Inilah yang paling penting, makna hakikat dari sebuah tausiah. Apalagi sudah ketergantungan kepada sebuah bacaan, ini yang lebih fatal lagi. Petunjuk Allah sudah berubah jadi buku, habis cetakan, habis kajian. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan main-main di dalam keselamatan umat. Apabila kesempurnaan itu datang ke dirimu, maka berhaklah kamu mewakili Allah dalam berkalam. Ini kita belum aja kita mendapatkan wajibul wujudnya Allah, belum merasakan waliul wujudnya Allah, belum sampai kepada wahidatul wujudnya Allah, tapi kita sudah menyampaikan ilmu. Ilmu adalah akar tunggal guru dengan Allah. Hidayah inilah syafaat Rasulullah.
dan barokah inilah pengkajian yang disampaikan dengan pengajian. Bukan kaji itu yang diantar-antar, bukan kaji itu yang dipindah-pindahkan, tetapi 1 kilo pupuk bisa menghidupkan satu batang pohon yang akar, yang pohon, ranting, buah, daunnya menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa. Jadi bukan memindah-mindahkan ilmu seperti kita pedagang buah, memindahkan, membeli buah di pasar A, dijual di pasar B. Tapi kita tidak pernah mengatakan, tidak mampu menerangkan buah ini berasal dari mana, bagaimana bercocok tanamnya, bagaimana dia bisa tumbuh, bagaimana memupuknya. Begitu juga kajian. Orang bilang jiping, jangan, itu kajian kuping. Dapat di mana, oper kemana. Ini agama jadi fasilitas hidup. Harusnya hidup itu yang menjadi fasilitas agama, bukan dibalik. Agama jadi fasilitas hidup. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, apalagi pemahaman ini sampai kepada hukum hakikat, hukum tarekat dan ma'rifat. Sementara pola tauhid untuk menyusun masih dalam rangka amaliyah, ini nggak bakal ketemu. Artinya bisa juga dikatakan dalam istilah memancing burung dengan kucing. Tidak akan menemukan sebuah riwayat dan hidayah. Kenapa? Kita menyuruh orang itu mengikuti bentuk ibadah orang lain, bukan memperkenalkan ilmu dan menyeberangkan dan menyelamatkan kodrat itu kepada Allah. Ibarat imam, kita suruh lagi pedoman ke imam yang banyak. Mentoknya nanti di imam terakhir. Siapa? Rasulullah. Sallu ra'aitaimuni usolli. Salatlah kamu seperti melihat aku salat. Nah, siapa yang pernah lihat Rasulullah salat di zaman Bani Adam ini? Berarti kita lari lagi ke amaliyah. Kita pelajari dari sahabat, kakinya, cara angkat tangannya, tapi cara ketemu Allahnya tidak disampaikan. Bukankah salatul marhala fil mukasyafah? Bukankah salat itu penyembahan dan langsung bisa menghadap Allah? Asik dalam rukun dan rakaat, asik dalam bentuk rakaat, asik memuji-muji yang lebih hebat daripada yang bodoh. Akhirnya apa? Begitu kita takbir di rumah, kita juga tidak bisa apa-apa. Tambah banyak pengalaman, tambah nggak bisa sholat. Maka semua dibutuhkan makom yang hak, guru yang berhak, murid yang dalam hak, dan yang dikaji adalah kaji yang hak. Insya Allah pasti selamat. Baik para jemaah semuanya, para jemaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada, inilah hakikat tausiah tadi. Jadi hal yang keluar dari diri kita yang dibahas, kita keluar saja. Tapi kalau di dalam diri yang dibahas, makom-makom ibadah dalam diri, makom-makom hidayah dalam diri, mana diri yang mampu menghadap Allah, mana diri yang tidak bersekutu kita menghadap Allah. Kalau itu yang menjadi tolak ukur kajian, maka kita harus mengikuti. Itu namanya tauhid. Barang siapa yang bertauhid kepadaku, maka agamanya adalah agamaku. Itulah Allah. Maka pastikanlah solatmu menghadap Allah, dan pastikanlah zikirmu mengingat Allah. Tentu dengan belajar. Carilah Amirul Mukmin,
carilah wali dirimu, carilah mursyidmu, maka belajarlah dengan baik, tulus dan ikhlas. Sami'na wa ta'na, insyaallah. Baik para hadirin dan jemaah, mudah-mudahan berbagi wawasan dan ilmu ini bermanfaat buat kita semua dalam rangka kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita, meningkatkan derajat diri dan membesarkan pemahaman dari ilmu ibadah, akan membuat suatu hidayah yang lebih besar, akan memberkahi suatu hidayah yang lebih besar. Mabrur ibadah, mustajab ilmu, barokah hidup dunia dan akhirat. InsyaAllah mari kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat lillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.